Bina Generasi Karawang. Pakai baju dulu, sebentar ya, pakai baju dulu ya. Kita lihat kiri kanan, jangan sampai ada yang menghalangi. Aduh, ini baju terbalik nih. Kita pakai kacamata dulu. Nggak enak kayaknya nih baju nih. Bajunya nggak enak nih. Terbalik baju nih. Balikin dulu ah. Malu nih nanti sama orang dilihatnya. Oke, kita ganti baju dulu. Ya, putar, perbaiki dulu bajunya ya. Kita berhenti dulu, nanti lihat-lihatnya. Jangan sampai nggak nyaman nih pakai baju nih. Oke. Kabarnya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu, salam kreator ya. Kita bersama-sama untuk menyaksikan video yang terbaru dari Bina Generasi Karawang, yaitu pertama menjadi supir. Sebelum kita jadi supir itu ya,
perasaannya gimana gitu ya, jadi pengen jadi supir gitu, penasaran gitu, pengen jadi supir tangki, supir Avanza, supir truk, wingbox ya, pengen gitu ya. Pertama tuh ya, gimana gitu rasanya jadi supir itu ya, bisa jalan-jalan, bisa mengetahui berbagai wilayah gitu ya, enggak tanpa bayar ongkos gitu. Ya jadi supir mah kemana-mana tanpa bayar ongkos ya. Jadi tahu daerah mana, daerah Sumatera, daerah Jawa, daerah Purwokerto juga pasti tahu itu. Kalau jadi supir mah itu kemana-mana juga ya. Kalau jadi supir mah itu harus berani melewati wilayah-wilayah gitu kan, tugas harus dilaksanakan ya. Berbagai kendaraan bisa dibawa, bisa dikendarai gitu ya. Jadi nggak kaget kalau sudah jadi supir mah gitu. Tapi kalau sebelum jadi supir mah kaget nih, gimana bawanya ya. Ini apa nih, mobil apa nih? Mobil teller ya. Bukan mobil kontainer, ini mobil toiler gitu ya. Jadi kita harus ya, fokus kalau mau jadi supir itu. Pertama kita harus ngenekin dulu kalau mau jadi supir teller mah itu. Kalau mau jadi supir Avanza kita harus kursus. Kalau mau jadi supir bus kita ikut dulu jadi kondektur. Jangan instan, nggak bisa, jarang lah, jangan instan mah. Jadi kalau jadi supir itu harus ngenaikin dulu bertahap, step by step gitu ya, sedikit ya gitu. Pasti kita hafal gitu ya. Jadi kalau pertama langsung bawa mobil nggak bisa. Jadi harus ada tahapnya, tahap belajar gitu. Coba dekati lobby dulu supir teller ya, Bang saya pengen jadi supir dong gitu. Ngenaikin dulu ya, harus rajin gitu. Kalau pengen jadi supir bus ya harus jadi kondektur, deketin, ngelamar gitu ya. Jadi kita itu semuanya itu bertahap untuk mencapai kesuksesan ya. Seperti kita lahir ke dunia ini, prosesnya yaitu ibu kita sama bapak kita kan, bapak kita sama ibu kita ya, kita dikandung langsung dilahirkan ya, nggak langsung bisa jalan tuh, kita tuh nggak bisa jalan. Jadi kita itu diajarin dulu sama ibu gitu ya, dijaga ya. Ketika kita pengen makan disuapin ya. Dulu mah kita nggak pandai berbicara, kan, belum bisa diajarin bicara, belum bisa baca diajarin baca ya, belum bisa dulu mah gitu teh. Karena kita itu bayi terus jadi balita ya, jadi anak muda, langsung anak dewasa ya. Setelah itu kita mengenal cinta gitu ya. Mengenal cinta, kemudian kita bisa menikah. Kita punya anak tuh, menikah juga ya. Dan kalau kita udah menikah, kita harus punya pekerjaan. Itu salah satunya kita pengen jadi supir. Oke, jadi kalau kita pengen jadi supir itu, kita harus punya kawan ya. Kita melobinya, mendekati kawan tersebut, kita ngobrol gitu, pengen jadi kawan, pengen jadi supir. Kalau pengen jadi supir, ya tanya dulu ya, abang supir teller apa supir truk gitu, apa supir bus gitu. Kalau dia ngomong ya supir bus, ya kita harus jadi konektor ya. Tapi ngomong-ngomong nih, aku dari tadi ngomong bolak-balik terus. Jadi begini, intinya kita tuh harus banyak kawan juga.
Makanya kita harus berbuat baik kepada sesama ya. Harus selalu baik, harus saling sapa-sapa, harus saling mengingatkan ya, antara kawan. Jadi kita gampang nanti kalau kita baik sama orang itu. Kalau kita jahat, kalau kita nggak baik sama orang mah males ngajak kita, males lah. Ngapain ya ngajak orang jahat, orang males. Jangan ya. Jadi kita harus selalu punya kawan. Dekati mereka ya, mereka dekat ya. Supaya kita tuh bisa jadi supir gitu. Itu kalau yang mau jadi minat jadi supir. Kalau kita pengen jadi profesi yang lain, kita pun harus mendekati ya profesi tersebut. Jadi masing-masing hobi gitu. Intinya kita harus melobi dulu lah sama kawan tersebut. Makanya kita itu jangan berbuat sombong sama kawan, nggak boleh ya. Kalau kita punya mobil misalnya, jangan sombong ya, jangan sombong. Itu mobil itu mungkin saja itu mobil itu sebagai pengantar sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Mobil itu suatu saat akan rusak ya. Jadi jangan berbangga-bangga terhadap sesuatu yang kita miliki. Kalau kita punya wajah cantik, kalau kita punya wajah ganteng, jangan diagul-agulkan, jangan merasa wah saya cantik, saya ganteng, enggak boleh ya. Kita ucapkan ya sesuatu yang bersyukur kepada Allah, masya Allah, ya. Cantiknya, masya Allah, gantengnya ya. Jadi kita itu tidak boleh membanggakan kepunyaan kita ya. Jadi kita nggak boleh ya. Kalau kita masih nganggur ya, banyak berdoa. Kalau kawan kita masih nganggur, kita doain dan kita ajak gitu ya. Ajak kawan kita itu ya. Dan suatu saat pun kita pun akan merasakan sesuatu yang mereka rasakan. Gitu. Kalau kita nganggur, itu suatu saat kita akan mempunyai pekerjaan ya. Kalau kawan kita masih bekerja, suatu saat juga akan merasakan hidup itu nganggur. Jadi dunia ini berputar ya. Dunia ini berputar seperti mobil teler itu berputar arah balik ya. Begitu hidup ini ya. Kalau orang lain masih di bawah, jangan dikata-katain, nggak boleh, ya, gitu. Jadi kita itu jangan mempunyai sifat iri dengki, ya. Sesama kreator, jangan punya iri dengki, ya. Sesama profesi, jangan iri dengki, nggak boleh. Ya. Jadi semuanya kita harus tahan emosi, ditahan emosinya, jangan sampai menimbulkan perdebatan, jangan sampai menimbulkan permusuhan di antara kreator, di antara sesama profesi. Jangan ya, nggak boleh. Biasanya di dalam kehidupan dunia itu pasti ada saja ya. Ada saja supir sama supir, ya, pegawai sama pegawai, kreator sama kreator, YouTuber sama YouTuber. Itu teh suka ada gesekan hati ya. Tapi nggak bakal mungkin tukang penggali pasir, nggak bakal mungkin dia itu iri sama YouTuber, nggak bakal ya. Kalau YouTuber nggak bakal iri itu sama pegawai, nggak bakal. Jadi biasanya satu profesi biasanya, tapi itu nggak apa-apa. Itu adalah suatu pengalaman dalam kehidupan dunia ya.
Jadi itu kehidupan dunia itu seperti itu. Tidak selamanya mulus, tidak selamanya lurus seperti jalan, tidak. Ada pasti belok-beloknya, ada jalan-jalan berlombangnya, ya. Kehidupan dunia itu seperti itu. Jadi kita harus maklumi, ya, maklumi. Kita harus pemaaf juga. Maafkan teman kita, ya, yang memiliki salah sama kita. Dan kita pula harus minta maaf sama orang gitu. Maaf ya, aku nggak kurang ini fokus gitu ya. Jadi intinya kita harus saling berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi sesama gitu. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi, itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Cobalah ungkapkan sesuatu. Kalau kita kurang senang terhadap mereka, kita dekati, kita musyawarahkan sesuatu yang menjadi kendala gitu ya. Musyawarahkan. Oke kawan. Jadi begitu ya, kalau kita pengen mempunyai pekerjaan, kita harus melobi ya. Banyak teman, banyak sahabat, kita dekati ya. Jangan kita diam saja, ya kan? Kalau kita pengen jadi supir, kita dekati supir ya. Jadi di sini intinya kita harus banyak kawan, ya, banyak teman, ya, banyak sahabat. Kita tanya gitu, saya pengen jadi supir dong, ya, gitu ya. Jadi kita harus ungkapkan, ya, niat kita gitu ya. Jadilah supir yang baik, supir yang selalu berbuat kebenaran. Jangan sampai terbawa arus, ya. Jangan sampai terbawa arus gitu. Dan kita harus banyak keahlian gitu ya. Selain jadi supir, kita pun harus bisa memperbaiki unit mobil gitu. Kalau ada kendala, kita bisa memperbaikinya, ya. Seperti tadi ban kempes, ya. Kita harus bisa menambal bisa nambal ban gitu ya. Bisa buka ban, ya, baut-bautnya kita ngerti gitu ya. Jadi jangan sampai hanya
Terkadang menjadi kreator itu ada masa-masanya. Masa semangat dan masa kurang semangat. Ada rasa optimis, ada rasa pesimis. Ya mungkin itu hal yang wajar di dalam kehidupan dunia. Aktivitas kita itu banyak sekali yang kita lakukan. Makan, tidur, bekerja, berkreasi, berkarya, beribadah, dan bersosialisasi dengan masyarakat luas. Ada waktu-waktu tertentu ketika kita semangat membuat konten di dalam kreator. Mungkin contohnya seperti kawan-kawan kita yang terserang penyakit pesimis.